Dek, katanya mau belajar kelompok. Nggak jadi kak, aku di rumah aja. Oh gitu. Iya kak. Terus udah jadi kerjaannya? Kakak punya kompas? Punya. Ada yang boleh pinjem? Boleh, buat apa? Pengen mastiin aja sih kak, rumah kita tuh menghadap ke selatan apa enggak? Ada-ada aja. Kecil banget sih kompasnya. Bener, hadap ke selatan. Loh kak, kok jarum kompasnya muter-muter? Lah, itu kan kamu deketin sama kawat yang berarus. Kawat berarus bisa membuat jarum kompas menyimpang. Kok bisa sih? Coba sekarang kita perhatikan rangkaian listrik yang ada di depanmu. Kenapa lampu dalam rangkaianmu itu bisa menyala? Ada baterainya? Nah, kalau kayak gitu, baterai itu fungsinya buat apa? Baterai fungsinya buat sumber arus listrik. Ya, betul. Betul deh, ada arus listriknya. Arus listrik itu adalah partikel-partikel bermuatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar. Oh lah gitu. Yuk, sekarang coba amati kompas ini. Kamu tahu nggak, kompas ini jarumnya terbuat dari apa? Magnet kak. Bentar. Pasti ya abis ini mau tanya. Di sekitar magnet itu ada apanya? Ah, kamu tahu aja. Emang ada apanya di sini? Ih, dikiranya aku nggak tahu. Ada beda magnetnya dong kak. Kamu tahu nggak, Dek? Sebenarnya partikel-partikel bermuatan listrik itu tidak berinteraksi dengan medan magnet. Tapi tadi kayaknya ada interaksi antara jarum kompas sama kawat deh kak. Interaksi itu hanya bisa terjadi kalau partikel-partikel bermuatan bergerak. Nah, tadi kan partikel-partikel bermuatan itu bergerak dari sumber atau baterai, melewati kawat, sampai ke lampu, terus balik lagi ke baterai. Lalu kak? Jadi gini deh, ketika kawat berarus itu memotong medan magnet, maka partikel-partikel yang bermuatan itu akan mengalami sebuah gaya. Nah, gaya itu dinamakan gaya Lorentz. Jadi kan tadi makanya jarum kompas ketika didekatkan dengan kawat, jarumnya itu akan menyimpang. Nah, semakin banyak lilitan kawat itu, maka semakin besar simpangannya. Tapi gaya Lorentz itu bisa nggak sih dibuat dengan cara yang lain? Bisa, prinsipnya sama. Kita bisa membuat model yang lain. Contohnya apa ya? Ini homopolar motor. Homopolar motor? Motor yang sering kita naiki tiap hari? Bukan itu, tapi bisa dikatakan kawat menari. Mau buat nggak? Seriusan? Iyalah. Boleh. Tapi kak, kita butuh apa aja kak? Sama, kita butuh sumber listrik. Ini ada baterai kak, 2 lagi. Aduh, boros. Jangan yang gede, yang kecil ada nggak? Punya 3. Iya, oke. Terus habis itu kita butuh kawat penghantar. Kawat, ada punya. Yang terakhir, kita butuh yang namanya magnet. Magnet? Kayaknya aku punya banyak deh. Nah, coba. Sebentar. Nih, banyak banget kan? Bukan yang itu, Dek. Magnet ini khusus. Dia itu magnet yang punya kekuatan paling besar di dunia. Namanya itu magnet neodymium. Seperti apa kak? Coba bentar ya. Emang kakak punya? Nah, ini dia. Oke, semua udah lengkap. Tapi yang pertama kali kita harus ngapain dulu sih kak? Kamu sebelumnya udah pernah lihat homopolar motor belum? Ya belum lah. Kalau begitu kita desain dulu gambarnya, gimana? Boleh? Pakai apa? Pertama kita butuh kertas buat menggambar. Yang kedua
Alat tulisnya pensil atau bolpen? Ada? Ada. Tapi Kak, gimana kalau kita pakai whiteboard aja? Kita kan harus ramah lingkungan. Kamu punya whiteboard? Itu lebih bagus. Oke, bentar ya, tak cariin dulu. Oke, ditunggu. Kita gambar baterai terlebih dahulu. Kamu tahu kan, di baterai itu ada dua kutub negatif sama kutub positif. Nah, kalau yang negatif di sebelah mana? Ini. Ya, nah ini kutub negatif itu nanti dihubungkan dengan magnet. Misalnya kita punya 3 magnet. Terus setelah itu yang sebelah sini pasti ya, ini adalah kutub positif. Nah, kutub positif ini nanti untuk menghubungkan kawatnya ke kutub negatif. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Tapi kamu bisa membuat kawat ini semenarik mungkin. Misal dibuat seperti ini, dibuat seperti ini, dan lain-lain. Oke, desainnya sudah jadi. Sekarang kita akan membuat homopolar motor. Pastikan alat dan bahan sudah disiapkan semua. Oke, kita punya kawat tembaga, magnet neodymium, dan baterai. Pertama, kita akan membuat bentuk kawat. Nah, ini ada 2 kawat. Kakak kasih kamu yang ini, silakan kamu bentuk sebebas kamu. Tapi jangan lupa ada satu bagian yang nanti harus selalu menempel pada kutub positif baterai. Oke, Kak. Sekarang tempelkan kawat ke kutub positif baterai. Kak, adik boleh tanya? Boleh? Apa? Kenapa kawatnya bisa berputar? Sekarang coba ya adik cari tahu jawabannya sendiri. Kan tadi kakak sudah menjelaskan. Ya, kakak gitu aja. Ini tuh rangkaian tertutup. Ada baterai sebagai sumber listrik, ada kawat sebagai penghantar, dan ada magnet. Jadi, ada arus listrik yang mengalir pada kawat yang memotong garis-garis medan magnet. Nah, perpotongan ini tadi yang menyebabkan adanya gaya, dan gayanya tadi yang menyebabkan kawat dapat berputar-putar. Kan, Dek, ada yang aneh nggak dengan homopolar motor ini? Ini kenapa hasil simpangan dari homopolar motor ini berbeda dengan jarum kompas? Ini malah memutar. Mau mencoba menjawabnya sendiri? Aku lagi? Apa ya? Bentar. Menurut aku, sebenarnya simpangannya ini tuh sama aja. Karena sebenarnya SIM kawat yang menyimpang ini akan disimpangkan kembali karena adanya interaksi antara medan magnet dan muatan listrik pada kawat. Dan ini terjadi terus-menerus dan mengakibatkan kawatnya berputar. Bener kan? Kok gerah ya, Dek? Kita keluar yuk. Iya sih, Kak. Yuk keluar yuk. Ke teras mau. Kayaknya sejuk di sana. Oke. Dek, sekarang coba kamu balik magnet ini. Maksud kakak, aku harus mengganti permukaan magnet yang menyentuh kutub negatif ini? Yuk. Oke, lalu? Setelah itu kamu pasang kawat yang tadi di sini. Kita lihat apa yang terjadi. Iya, Kak. Loh, Kak, kok arah muternya beda? Kira apa? Apa ya? Pasti ada perubahan arah garis-garis medan magnet karena posisi kutub diubah. Mungkin yang tadinya dari atas ke bawah
Jadi bawah ke Gaya atas. loren dapat kamu temukan menggunakan kaidah tangan kanan. Kita di sini akan menggunakan 3 jari. Ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah yang masing-masing membentuk sudut 90 derajat. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ibu jari mewakili arah arus listrik, jari telunjuk garis medan magnet, dan jari tengah mewakili arah gaya loren. Ada cara yang lebih mudah. Nah, caranya seperti ini. Prinsipnya sama, ibu jari sebagai arah arus listrik. Nah, 4 jari ini sebagai arah garis-garis medan magnet, dan telapak tanganmu ini sebagai arah gaya loren. Misalnya, kita akan menentukan arah gaya loren pada homopolar motor yang telah kita buat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa arah arus listrik akan mengalir dari kutub positif baterai menuju kutub negatif baterai. Jika digambar, maka akan seperti ini. Misalkan, kutub magnet baterai yang menempel pada kutub negatif baterai adalah kutub utara magnet. Seperti yang telah kita ketahui, medan magnet akan mengarah dari kutub utara menuju kutub selatan. Jika kita gambar, maka arahnya akan seperti ini. Maka dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita akan dapat menentukan arah gaya loren atau arah berputarnya kawat pada homopolar motor ini. Misalkan kita akan meninjau arah berputarnya kawat atau arah gaya loren dari kawat sebelah kiri. Maka arus listrik akan mengalir dari kutub positif baterai ke arah kiri dan medan magnet akan mengarah ke bawah. Maka gaya loren akan mengarah menuju kita atau kawat akan berputar berlawanan arah. Berbeda ketika kita balik magnet, sehingga kutub magnet yang menempel pada kutub negatif baterai adalah kutub selatan magnet. Seperti yang sudah kita ketahui, garis-garis magnet akan keluar dari kutub utara magnet menuju kutub selatan magnet. Maka ketika digambar akan seperti ini. Misalkan kita tetap meninjau arah gaya loren pada kawat sebelah kiri. Pada kawat sebelah kiri, arus akan mengalir ke kiri, medan magnet akan mengalir ke atas, dan gaya loren akan mengarah ke dalam, sehingga kawat akan berputar searah dengan jarum jam. Sehingga arah gaya loren akan berubah seiring dengan berubahnya arah medan magnet. Hal tersebut sudah kita ketahui ketika kita membalik kutub magnet yang menempel pada kutub negatif baterai. Kalau begitu, apa yang mempengaruhi gaya loren? Yaitu tadi Kak, kuat arus sama kuat medan magnet. Jadi nanti semakin kuat arusnya, semakin besar kuat arus yang mengalir pada penghantar, dan juga semakin besar medan magnet, maka gaya loren yang dihasilkan juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Benar kan? Cerdas. Tapi apakah hanya 2 faktor itu saja yang mempengaruhi gaya loren? Mana dengan panjang kawat penghantar yang memotong garis-garis medan magnet? Semakin panjang kawat penghantar, nanti gayanya juga akan semakin besar Kak. Karena nanti semakin banyak partikel-partikel bermuatan listrik yang dipunyai sama kawat. Tapi bagaimana bisa dengan ruang yang sama, kawatnya bisa diperpanjang Kak? Tentu saja bisa. Caranya dengan kamu banyak membuat lilitan. Cerdas Kakak. Jadi nanti kawatnya dililitin di baterai ya? Iya. Jadi kalau begitu kesimpulannya apa, Dek? Kesimpulannya, jadi yang mempengaruhi gaya loren itu ada 3: kuat arus, medan magnet, dan panjang kawat. Nah, kalau begitu apa hubungannya gaya loren, kuat arus listrik, kuat medan magnet, dan panjang kawat? Gini Kak, jadi nanti semakin besar medan magnet, semakin besar arus listrik, dan juga semakin panjang kawat penghantarnya, nanti gayanya juga akan semakin besar, ya kan? Benar sekali. Bagus. Jadi, kalau secara matematis, kamu dapat menuliskan persamaan gaya loren dengan F sama dengan BIL. F sebagai gaya loren, B sebagai besar
medan magnet, I sebagai besar arus listrik, dan L sebagai panjang kawat magnet. Dek, udah dulu ya, kakak ini gerah banget, ingin mandi. Ya kak, kan belum selesai. Kak, Besok lagi. kak.